iTrippers, balik lagi bersama iTrip ID. Jogja memang dikenal sebagai daerah yang syarat akan nilai budaya dan sejarah. Selain terkenal akan keindahan alamnya, destinasi satu ini juga memiliki berbagai macam wisata budaya yang wajib untuk dieksplor. Salah satunya adalah Candi Kalasan yang menjadi salah satu di antara candi Buddha tertua yang ada di Indonesia. Candi Kalasan memang telah didirikan sejak tahun 778 Masehi, sehingga bisa dikatakan bahwa candi ini menjadi yang paling tua di daerah Jogja dan sekitarnya. Menariknya lagi, jika Anda menyukai wisata edukasi dengan tema sejarah dan budaya, maka candi bercorak Buddha ini wajib masuk ke daftar kunjungan Anda. Sejarah Candi Kalasan. Sejarah candi ini tertuang dalam prasasti Kalasan yang berada tidak jauh dari lokasi candi. Prasasti tersebut ditulis pada tahun 778 Masehi dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pranagari. Berdasarkan apa yang disebut dalam prasasti tersebut, Candi Kalasan dibangun pada masa dinasti Shailendra, tepatnya atas nasihat para pemuka agama. Pada masa itu, pemuka agama memberikan saran kepada Rakai Panangkaran untuk membangun candi sebagai sarana ibadah, yaitu pemujaan dan bentuk penghormatan atas Bodhisatya wanita atau Dewi Tara, dan juga bagi para pendeta Buddha yang lainnya. Rakai Panangkaran sendiri adalah seorang raja kerajaan Mataram Hindu kedua sekaligus putra dari Raja Sanjaya. Pada tahun 750 Masehi hingga 850 Masehi, wilayah Jawa Tengah dikuasai oleh dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Hal ini mempengaruhi corak candi yang ditemukan di wilayah Jawa Tengah hingga Yogyakarta. Desa Kalasan sebagai lokasi Candi Kalasan pada masa itu pun digunakan sebagai tempat biara para pendeta Buddha. Keunikan lain yang dimiliki oleh candi ini sendiri adalah bangunannya yang berada di tengah-tengah pemukiman warga sekitar. Sehingga dekat dengan candi ini, Anda akan menemukan rumah-rumah penduduk. Meskipun berdiri di tengah-tengah rumah penduduk, namun pesonanya tetap tidak tersembunyi. Keunikan bangunan Candi Kalasan. Candi satu ini merupakan bangunan yang memiliki corak Buddha. Hal tersebut dapat jelas terlihat pada stupa yang berada di bagian atas candi. Ketika berada di sini, Anda pun akan mendapati banyak stupa, yakni sekitar 52 stupa di Candi Kalasan. Uniknya, semen yang digunakan untuk membangun relief dari candi ini berbeda dengan semen yang digunakan untuk membangun candi yang lain. Umumnya semen akan menggunakan bahan kimia, namun berbeda dengan candi ini yang menggunakan bahan alami dan disebut dengan bajra lepa. Bahan alami tersebut berfungsi untuk melindungi candi dari jamur dan juga lumut. Selain itu, candi sendiri juga memiliki bangunan yang mirip dengan bujur sangkar, dengan adanya 4 pintu di 4 sisi candi dan juga pintu timur sebagai pintu utamanya. Untuk bagiannya sendiri, Candi Kalasan terdiri dari 3 bagian, di mana terdiri dari mahkota, tubuh, dan kaki candi. Pada bagian tubuhnya akan terlihat ruang utama dan 4 ruang lainnya. Di ruang utama, Anda akan mendapati adanya patung yang memiliki ketinggian yakni 6 meter dan terbuat dari perunggu. Sedangkan untuk atapnya sendiri terdiri dari 2 tingkatan yang memiliki bentuk persegi 8. Kemudian di tingkat pertama akan terdapat arca yang memiliki bentuk manusia Buddha. Lalu di tingkat kedua Anda akan mendapati adanya arca Dhyani Buddha lengkap dengan stupa. Proses perawatan candi. Candi Kalasan memiliki tinggi sekitar 34 meter. Di bagian alas candi berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 45 x 45 meter. Pada setiap sisi alasnya terdapat tangga menuju candi dengan ujung berupa kepala naga. Candi Kalasan diketahui telah mengalami sekitar 3 kali perbaikan. Hal itu dapat dilihat dengan kaki candi yang memiliki sisi menonjol. Van Romon, seorang sejarawan asal Belanda yang mengungkap bahwa Candi Kalasan juga mengalami perbaikan di tahun 1927 sampai 1929. Tujuan perbaikan candi ini tidak lain lagi untuk tempat peribadatan umat Buddha dan pemujaan Dektara hingga sekarang. Pada umumnya masyarakat yang beribadah di sana beraliran Buddha Tantrayana.
Alamat dan rute lokasi. Candi Kalasan terletak di Dusun Kalibening, tepatnya berada di Desa Tirtamani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Karena berada di Kecamatan Kalasan, itulah mengapa candi ini juga memiliki nama yang sama dengan daerahnya. Jika berada di pusat kota Jogja, maka Anda pun diharuskan untuk menempuh perjalanan dengan jarak sekitar 16 km ke arah Sleman. Bagi Anda yang datang dengan menggunakan kendaraan bermotor, maka waktu tempuh yang bisa Anda lalui untuk bisa sampai ke lokasi Candi Kalasan adalah sekitar 40-45 menit. Namun tak perlu khawatir, karena rute menuju ke lokasinya cukup mudah ya Trippers. Anda hanya perlu untuk mengikuti jalan Jogja Solo saja. Sesampainya di Kecamatan Kalasan, maka Anda pun nantinya akan memasuki gang yang membutuhkan waktu sekitar 20 menit perjalanan. Tetapi untuk bisa sampai ke wisata Candi Kalasan, Anda juga bisa menggunakan angkot. Jika Anda dari luar kota, Anda bisa menaiki Trans Jogja Jalur 1 dari Bandara Adi Sucipto. Kemudian nantinya Anda bisa turun di Jalan Jogja Solo, tepatnya di Kalasan. Selanjutnya, apabila Anda menggunakan kereta api, Anda bisa turun di Stasiun Tugu dan berjalan kaki menuju ke halte Trans Jogja yang berada dekat dengan Malioboro. Candi Kalasan bisa dikunjungi setiap hari kecuali hari besar umat Buddha. Anda bisa datang menjelajahi candi mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore waktu Indonesia Barat. Biasanya wisata candi ini ramai dikunjungi ketika akhir pekan. Aktivitas yang menarik dilakukan. Mempelajari sejarah candi. Jika Anda tertarik dengan hal yang berbau sejarah, maka berwisata ke Candi Kalasan menjadi salah satu alternatif yang bisa Anda lakukan. Hal ini dikarenakan situs bersejarah ini memang banyak memiliki hiasan dengan corak dan tokoh-tokoh Buddha. Sebut saja seperti Gana dan Bodhisattva. Di pintu bagian selatan, Anda pun bisa langsung menemukan wajah Kala yang biasanya digunakan sebagai foto atau sampul depan buku-buku yang berkaitan tentang seni pahat batu, di mana foto tersebut akan mampu memberikan gambaran tentang bagaimana seni pahat batu dibuat oleh seniman di Jawa Tengah pada ribuan tahun yang silam. Sehingga akan bisa menjadi salah satu motivasi bagi Anda yang ingin mempelajari seni pahat batu dan merupakan bagian dari mempelajari sejarah Indonesia. Hunting foto di Candi Kalasan. Tidak hanya untuk belajar sejarah, candi ini juga menjadi lokasi yang sangat pas untuk hunting foto. Lantaran indahnya relief dari candi ini memang menjadi spot foto yang menarik. Spot yang tidak boleh Anda lewatkan untuk mengisi konten media sosial Anda adalah Bajra Lepa. Bajra Lepa adalah salah satu lapisan atau plester yang mana memiliki ukiran batu halus. Jika Anda perhatikan, maka ukiran tersebut akan memiliki motif yang menyerupai batik. Uniknya lagi, motif tersebut mampu memantulkan sinar bulan, terutama ketika bulan purnama. Namun karena Candi Kalasan sendiri masih menjadi tempat yang sakral bagi umat Buddha untuk beribadah, maka pengunjung memang tidak boleh sembarangan memasuki ruangan tertentu dalam kawasan candi. Bersantai di kawasan candi. Salah satu kegiatan menarik yang bisa dilakukan adalah bersantai dan bercengkrama di atas rerumputan kawasan Candi Kalasan. Di halaman candi sendiri, memang terdapat rumput yang bisa digunakan pengunjung untuk sekadar melepaskan lelah. Biasanya banyak pengunjung yang sengaja datang ke kawasan candi ini dengan membawa bekal dari rumah. Dengan beralaskan karpet atau di rumput saja, Anda pun bisa menikmati makan siang di depan bangunan cantik tersebut. Dengan menggelar tikar di atas rerumputan sembari mengobrol dan bersantai di atas rumput ini, akan menjadi momen yang pas untuk melepaskan lelah. Menjelajah keindahan candi. Menjelajah Candi Kalasan menjadi salah satu kegiatan yang wajib dilakukan. Anda akan menjumpai relief-relief cantik pada permukaannya, seperti relief pohon dewata dan awan, serta penghuni kayangan yang tengah memainkan bunyi-bunyian. Para penghuni kayangan itu membawa rebab, kerang, dan camara. Ada juga gambaran kuncup bunga, dedaunan, dan sulur-suluran. Relief di Candi Tara memiliki kekhasan karena dilapisi dengan semen kuno yang disebut Bajra Lepa. Itulah beberapa informasi menarik tentang Candi Kalasan. Meskipun candi satu ini memang tidak semegah Candi Prambanan dan Borobudur, namun bagi Anda yang suka dengan destinasi sejarah, tidak ada salahnya juga untuk berkunjung ke candi di Jogja ini.